Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, agar kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan menjadi sumber hikmat bagi kita di dalam melakukan segala pekerjaan di dalam kehidupan setiap hari. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru, untuk hari yang baik Tuhan berikan bagi kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun kami percaya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepadamu, dan kami mau belajar terus di dalam firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 19 Agustus 2024 tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 19. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Asa manang ise na mangarupak kon sadasian akapatik na ummet-meti jala di podahon itu jolmai ima goaron na ummet-met di harajaon banua gijangi alai na mangulahon jala mangajar hossa ido goaron na balga di harajaon banua gijangi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dasar pengajaran Yesus adalah mengarahkan kita di dalam kebahagiaan hidup yang kekal. Hidup di dalam kekekalan di surga bersama Allah. Dan tentu rangkaian dari keselamatan itu haruslah kita lanjutkan di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus telah mati untuk kita, menjadi penebus atas dosa-dosa kita, supaya kita yang percaya selamat dan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam Tuhan berarti hidup melakukan firman-Nya. Kita tidak cukup tahu saja, tetapi kita harus menjadi pelaku firman setiap hari. Perkataan Yesus dalam renungan kita pada hari ini sangat tegas mengingatkan kita bahwasanya mengetahui hukum Taurat, mengetahui firman Tuhan tidak cukup, apalagi sampai mengajarkannya kepada orang lain. Jikalau bukan lebih dulu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika epistel telah dibacakan dan para agenda pasti akan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Firman Tuhan tidak cukup untuk diketahui saja. Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus tidak cukup kita ketahui saja sebagai pencipta, sebagai penebus dan pemelihara kehidupan kita. Tetapi hendaklah kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita melakukan perintah-Nya di dalam kehidupan kita. Dalam renungan kita pada hari ini sangat tegas, Yesus mengingatkan para murid-murid agar tidak seperti ahli-ahli Taurat, seperti para Farisi yang hanya tahu saja tentang Taurat Tuhan, tetapi di dalam praktek kehidupan mereka jauh dari kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat,
tetapi Dia datang untuk menggenapinya. Mengapa? Karena tidak ada satu orang pun di antara kita yang dapat melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Oleh sebab itulah Yesus datang sebagai penggenap hukum Taurat dengan hukum yang disempurnakan, yaitu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Mengasihi Allah tentu tidak cukup dengan kata-kata belaka. Mengasihi Allah berarti kita menunjukkan sikap hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kejujuran. Dan itu harus terlihat nyata di dalam praktek-praktek kehidupan kita, bersama-sama dengan saudara-saudara kita, bersama-sama dengan orang-orang yang tinggal dan hidup bersama dengan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keseluruhan hukum Taurat itu adalah hukum kasih. Hukum pertama sampai keempat adalah bagaimana sikap kita menunjukkan kasih kita kepada Allah. Kita tidak menduakannya, kita tidak percaya kepada ilah lain, kita tidak sembarangan menyebut nama Tuhan Allah, dan kita mengingat untuk datang ke dalam persekutuan di dalam nama Tuhan. Hukum kelima sampai ke-10 adalah hukum bagaimana hubungan kita seorang dengan yang lain. Bagaimana kita bersikap, bertindak, berbuat agar hubungan kekerabatan dan sosial kita kepada orang lain itu terjalin baik dan indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak cukup hanya tahu saja, kita tidak cukup hanya mengerti saja, tetapi kita harus mampu dan mau melakukan serta mengajarkan firman dan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapa saja yang mau sampai ke surga, siapa saja yang mau hidup di dalam kekekalan, hendaklah dia melewati proses di dalam melakukan firman Tuhan siang dan malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu sudah ada. Keselamatan itu sudah dikerjakan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita setiap hari sampai Maranatha tiba. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mengerti firman-Nya dengan baik dan tentu menjadi pelaku firman Tuhan yang baik juga. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tidak hanya mengerti saja secara teori di dalam kehidupan kami, tetapi hari ini firman Tuhan sungguh-sungguh mengingatkan kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Ketika kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami, maka Tuhan menginginkan kami pun menjadi pelaku-pelaku kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, kami tahu ini bukanlah suatu hal yang mudah bagi kami, karena kami adalah orang yang terbatas, orang yang lemah. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan akan tanggung jawab menjadi pelaku firman yang setia, menjadi pelaku firman yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukanlah kami, kuatkanlah kami, dan biarlah kami terus dipakai oleh Tuhan menjadi pelaku firman, pemberita kabar kebaikan kepada banyak orang. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami, dalam segala perencanaan kami. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami dapat mencapai segala pencapaian yang baik karena kebaikan dan kemurahan Tuhan terjadi atas hidup kami. Berikan kekuatan bagi saudara kami yang sedang lemah. Berikan penghiburan bagi mereka yang berduka. Dan pada hari ini kami terus berharap belas kasih-Mu kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya kepulihan dan kesembuhan yang daripada-Mu lah Tuhan, yang menjadi kekuatan mereka. Berikanlah mereka hati yang teguh, iman yang tangguh, untuk tetap berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya seluruh kehidupan kami ada di dalam genggaman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.